Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak untuk membahas tentang materi pendidikan agama Islam di kelas 5. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang Ramadan yang indah, yaitu pada bab keempat di kelas 5. Ramadan. Mungkin kalian sudah memahami apa yang terjadi di bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di bulan tersebut. Tapi apakah kalian tahu apa makna daripada Ramadan itu? Nah, kalian perhatikan di sini ada gambar matahari dengan panas ya, menyengat. Jadi zat matahari panas. Nah, kemudian di sini ada gambar kepompong yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian di sini juga ada masakan. Nah, apakah kalian bisa menyimpulkan dari ketiga gambar tersebut? Nah, kalau kita kaitkan, antara kepompong dan makanan itu membutuhkan zat yang panas supaya ia masak. Ya. Jadi sebelum kita memakan makanan, maka perlu proses pengolahan memerlukan zat yang panas. Nah, demikian juga kepompong. Untuk berubah menjadi kupu-kupu, maka ia perlu pemanasan. Berpuasa artinya dia. Nah, maka di sini dapat dipahami bahwa makna Ramadan itu artinya panas ya. Nah, untuk apa Ramadan ada? Nah, di antaranya satu, mendidik manusia menjadi diri yang baru. Kemudian membakarkan dosa manusia ya. Kemudian supaya manusia meningkat ketakwaannya. Bulan keberkahan bagi semua manusia. Kemudian mengekang hawa nafsu manusia. Jadi Ramadan itu ada untuk mendidik manusia menjadi diri yang baru. Dengan Ramadan, dengan meningkatkan berbagai macam kegiatan, maka kita akan menjadi jati diri yang baru di bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Yang sebelumnya orang pemalas, maka ketika Ramadan dia banyak beribadah, maka akan menjadi jati diri yang baru. Kemudian membakar dosa manusia. Nah, ketika manusia mempunyai banyak dosa, maka dengan arti Ramadan itu panas, maka dosa manusia dibakar. Maka ketika sudah dibakar, maka dia akan menjadi bersih kembali. Nah, supaya manusia meningkat ketakwaannya, maka di surat Al-Baqarah ayat 184 di ujungnya la'allakum tattaqun, itu artinya supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, meningkat ketakwaannya. Kemudian bulan keberkahan bagi semua manusia. Pastinya ketika datang bulan Ramadan, maka orang-orang di luar sana banyak yang berjualan, kemudian banyak orang-orang yang berbagi makanan, dan seterusnya. Ini keberkahan bagi semua manusia, tidak hanya orang muslim, tapi non-muslim pun merasakan keberkahannya. Kemudian mengekang hawa nafsu manusia. Maka ketika bulan Ramadan tidak boleh ada yang marah ya, maka nafsunya dikekang. Nah, ada apa saja di bulan Ramadan? Nah, ada puasa atau saum, tarawih, tilawah, qiyamul lail, lailatul qadar, nuzulul Quran, dan zakat. Nah, inilah ada beberapa kegiatan di bulan Ramadan yang kalian pernah lakukan sebelumnya. Puasa atau saum. Nah, apa tuh makna puasa? Nah, di sini ada piring yang dicentang seperti ini, ada gambar ini berikutnya, ada manusia atau orang yang marah. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini artinya apa? 3 hal ini harus ditahan ketika puasa. Tidak boleh makan, tidak boleh marah, dan tidak boleh berkata kasar atau berkata jorok. Nah, maka 3 hal ini harus ditahan ketika Ramadan. Nah, ini dari kapan menahannya? Yaitu dari terbit matahari
sampai terbenam matahari. Itu dari subuh sampai maghrib. Inilah puasa, ya. Tidak hanya menahan makan saja dan minum, tetapi hawa nafsu yang lain pun, amarah harus dikendalikan. Demikian juga berkata-kata harus dijaga lisan kita. Apa saja ketentuan puasa? Nah, satu, tentunya ada syarat wajib puasa, kemudian ada syarat sah puasa, juga ada rukun puasa. Syarat wajib puasa apa saja itu? Satu, berakal sehat, kemudian balik atau dewasa. Yang ketiga, kuat. Nah, inilah 3 hal syarat wajib puasa. Ketika seseorang sudah akalnya sehat, kemudian sudah dewasa dan kuat, wajib baginya berpuasa. Maka kalau tidak, dosa baginya. Kemudian yang kedua ada syarat sah puasa. 1, dia harus beragama Islam. Wajib puasa bagi orang yang Islam. Kemudian berakal, berarti akalnya sehat, tidak gila. Mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini syarat sah puasa. Kemudian suci. Nah, bagi wanita barangkali yang haid, kalau sedang haid maka tidak boleh berpuasa. Harus diganti atau dikodo, ya. Kemudian waktu yang dibolehkan berpuasa yaitu pada bulan Ramadan, ya. Nah, atau bagi yang mengkodo di bulan luar Ramadan, kecuali pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, maka tidak boleh. Yang ketiga ada rukun puasa. 1, ada niat. Kemudian kedua, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, itulah materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.